Aku adalah seorang sopir travel yang sudah bertahun-tahun mengantarkan penumpang ke berbagai kota. Malam itu, aku mendapat orderan untuk mengantar seorang wanita muda dari Jakarta ke sebuah desa di pelosok Jawa Tengah. Wanita itu bernama Sari. Ia tampak pendiam, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Saat mobil melaju melewati hutan kecil, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti. Aku melirik Sari lewat kaca spion. Dia hanya menatap keluar jendela, sesekali bibirnya bergerak seolah menggumam sesuatu. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Tanyaku pelan. Sari tidak menjawab, hanya menggeleng perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh ketika GPS menunjukkan jalur yang makin jauh ke dalam hutan. Padahal seingatku, desa tujuan harusnya berada di jalan utama. Aku pun bertanya, "Mbak, ini benar jalannya?" Sari menoleh tersenyum samar lalu berkata, "Iya Pak, terus saja." Aku melanjutkan perjalanan tetapi suasana semakin mencekam. Tiba-tiba aroma anyir menyengat hidungku. Aku menyalakan lampu jauh, dan seketika tubuhku merinding. Di depan, terlihat sebuah gapura tua dengan ukiran kuno, seperti gerbang ke pemakaman. "Pak, berhenti di sini," kata Sari pelan. Aku mengerutkan kening, tapi tetap menepikan mobil. Sari membuka pintu, melangkah keluar, lalu berhenti sejenak. Ia menatapku dengan tatapan sayu. "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Aku hanya bisa mengangguk, meski ada perasaan tidak nyaman. Begitu Sari melangkah melewati gerbang tua itu, tubuhnya perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang. Jantungku hampir berhenti. Aku menoleh ke kursi belakang, dan yang tersisa hanyalah sehelai kain putih dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku menancap gas sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu dengan ketakutan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Sejak malam itu aku bersumpah tidak akan pernah menerima penumpang yang meminta diantar ke tempat yang tidak ada di peta. Aku melaju sekencang mungkin, meninggalkan gapura tua itu di belakang. Dadaku masih berdebar kencang. Aku melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Tanpa pikir panjang, aku menepikan mobil dan turun untuk menenangkan diri. Seorang pria tua dengan sarung lusuh duduk di depan warung, merokok sambil menatapku dengan pandangan penuh selidik. "Kau kenapa, Nak? Wajahmu pucat begitu," tanyanya. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan kejadian yang baru saja kualami. Wajah pria tua itu mendadak berubah tegang. Ia mematikan rokoknya dan menatapku serius. "Kau bilang nama gadis itu Sari?" tanyanya. Aku mengangguk. Pria itu terdiam sejenak lalu menarik napas dalam. "Sari sudah meninggal 5 tahun lalu, Nak. Dia tewas dalam kecelakaan saat hendak pulang ke desa ini. Tubuhnya ditemukan di jurang dekat gapura tua itu, tapi